usulan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan di segmen ini kita akan bahas 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, 3 matra. Tadi banyak yang tanda tangan ya, ada 100 berapa? 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Artinya cukup banyak ya yang mendukung agar Wapres Gibran ini diganti ataupun dimakzulkan melalui forum di MPR. Saya ingin tanya langsung ke Pak Samsu, tapi sebelum ke Pak Samsu saya putarkan dulu ya, bagaimana kemudian tanggapan bapaknya Mas Gibran atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo terkait usulan pergantian putranya sebagai Wapres. Kita dengarkan sama-sama. Ya, itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI. TNI itu tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengajuan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Oke, saya mau ke Pak Samsu terlebih dahulu. Pak Samsu, itu tadi pernyataannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi bilang ya itu sah-sah saja, itu kan hak warga negara. Tapi saya ingin tanya, Anda sebagai mantan purnawirawan ikut setuju nggak dengan tuntutan para purnawirawan lain itu? Bukan, pernyataan dari Jokowi itu bagus itu. Oke. Iya. Itu biasa, sah-sah saja. Itu konspirasi gitu. Itu bagus itu. Jangan jaga LBP, kampungan, yang kampungan itu LBP padahal itu. Oke. Ya. Pak Wiranto juga bagus ya, akan dipelajari dulu, nggak begitu saja terima kan, bagus. Memang Pak Prabowo itu kan orang yang bijaksana juga kan, dia pelajari dulu, koordinasi dulu dengan pada pembantu-pembantunya, itu yang bagus. Oke. Dia nggak sekarang ini. Jangan reaktif lah ya. Iya. Tapi pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan usulan para purnawirawan itu? Setuju nggak dengan? Purnawirawan itu kan juga sekarang ya amar ma'ruf nahi mungkar aja itu kan. Dia akan melaksanakan ya apa ini kan, itu pernyataannya itu kan sekadar mengingatkan. Ingat loh negara kita ini ya, bagaimana supaya aman, tenang, adil dan sejahtera. Mengingatkan juga sama Pak Prabowo gitu. Ya itu wajar-wajar aja itu kayaknya. Jadi Anda setuju nggak? Anda belum jawab pertanyaan saya. Iya. Anda bersama dengan para forum purnawirawan itu? Saya purnawirawan kan. Kita purnawirawan punya ini darah patriot kan. Setuju berarti? Ya, setuju itu. Setuju. Pertimbangannya apa setuju? Dengan usulan pergantian Gibran sebagai Wapres? Itu kan biasa, wajar-wajar. Itu Pak Jokowi bilang, itu kan demokrasi. Itu biasa-biasa saja, sah-sah saja. Itu bapaknya aja, ayahnya aja setuju kok. Masa kita nggak setuju? Kan itu aja. Oke, ya itu kan beliau menghormati ya masukan dari warga negara. Tapi pertimbangannya apa? Kita juga menghormati. Kenapa Anda dan juga Forum Purnawirawan itu kemudian mengusulkan pergantian Wapres Gibran? Kita juga menghormati. Masalahnya kan dia nggak membuat kriminal, dia nggak korupsi juga. Kalau dibahas jangan saya bahas, itu Pak Prof juga bahas. Loh enggak, kan Anda setuju Iya setuju, tapi kita tahu itu. bagaimana Gibran itu jadi Wapres juga tahu kita kan. Bagaimana itu Profesor Mahfud juga bilang tuh, itu pengesahan oleh MK itu pada waktu hari libur gitu. Itu tuh nggak boleh hari libur tuh dikeluarkan itu kan. Oke. Nah, jadi ya gimana?
Jadi Kalau prosesnya kembali- salah, Ah. proses pemilihannya. Saya nggak bilang Nah, keren proses, juga. pokoknya Pak Mahfud tanya Pak Mahfud. Undang Oke, Pak Mahfud. oke. Pak Samsu, tapi kenapa ya baru sekarang dimunculkan oleh Forum Purnawirawan dari Tiga Matra ini? Bukan Ini baru kan sekarang, harusnya itu- bisa dari kemarin-kemarin, Prof, pas pilpres, pas itu kampanye, kenapa nggak? Prof, tadi dia ya kan, dia mulai Februari itu kan. Februari kan udah terpilih, harusnya dari tahun lalu dong kalau memang prosesnya bermasalah. Udah diingatkan juga kan, tapi kita ini nggak waspada kan kita. Siapa yang sudah mengingatkan? Lu Oh, nih, jadi dia- teman-teman Purnawirawan sudah mengingatkan Pak mengingatkan Prabowo? juga. Bukan, ya udah diingatkan dulu kan itu Prof tadi ngomong kayak itu. Tadi juga tuh dari Komisi 1 juga bilang ya akan memanggil Panglima TNI lagi kan. Oke. Atau jangan-jangan Forum Purnawirawan ini meminta pergantian Gibran sebagai Wapres sebagai bentuk warning atau peringatan agar Wapres tidak macam-macam begitu kepada Presiden. Ini bentuk dukungan sebetulnya. Bentuk ini barikade kita Forum Purnawirawan kepada Pak Prabowo mendukung terhadap Pak, Gibran. iya jelas Pak Prabowo kita didukung gitu. Kita mengharapkan sebagai itu juga calon yang menjadi presiden sekarang juga dari anggota TNI kan. Nah, kita tahu bagaimana TNI itu punya sabta marga supaya prajurit kan sudah terpatri di dadanya. Oke. Nah, kita harapkan demikian. Jangan sekarang ini Pak Prabowo kan juga udah mulai ini ya, kita takutnya Pak Prabowo ini mau disantet kejatuh ya. Oh, oke, baik. Maksudnya menjaga Pak Prabowo supaya tidak harus marah juga Pak Prabowo kan. Ya, tidak dikudeta oleh wapresnya begitu. Anda mau mengatakan begitu? Saya nggak bilang kudeta kan. Iya. Terus aja nggak mau. Ini Pak Jokowi ini banyak dukunnya gitu. Terus? Ya ini dia bicara dengan dukunnya terjadi nanti gitu. Oh, jadi ini mencegah supaya Gibran tidak jadi penggantinya Pak Prabowo. Anda mau mengatakan begitu? Prabowo supaya waspada. Oke. Agar Pak Prabowo waspada. Iya. Makanya Forum Purnawirawan memberikan peringatan. Jaga kesehatan. Oke, dan dukungan begitu Ya. ya. Kira-kira begitu ya. Oke, kalau Pak Iskandar sebagai mantan Purnawirawan, Anda setuju tidak dengan usulan? Kalau tadi Pak Samsu setuju. Hatinya bersama dengan para Purnawirawan. Kalau saya Purnawirawan, saya ada di forum Purnawirawan itu kan ada forum yang resmi ya. Betul. Namanya PPAD, Ya. PPAL, PPAU. Iya. Ya. Nah, ini forum-forum ini di negara demokrasi sah-sah saja. Namun tentunya di sini saya mau menghimbau pada kesempatan yang berbahagia ini melalui CNN ini. Ini semua yang menandatangani ini aku kenal baik. Bahkan aku jadi Laksamana, beliau-beliau ini yang ngangkat aku. Oke. Pertama ada Laksamana Slamet. Aku respect. Ada Laksamana Tejo. Beliau semua yang buat aku bintang 1, bintang 2. Mereka-mereka ini semuanya. Ya kan? Ada Jenderal Soeharto. Itu mandan komandan saya di Marinir. Saya pernah penugasan di Marinir itu 1,5 tahun. Saya tahu beliau banget gitu. Ya kan? Beliau-beliau ini adalah orang yang berprestasi dan orang-orang yang ingin membuat negara ini maju. Jenderal Faruk Rozi, saya sering makan siang bersama. Bahkan saya ada satu forum-forum diskusi, saya ikut sama beliaunya kok. Ini orang-orang hebat. Saya yakin, saya percaya. Mungkin ini yang tadi disampaikan senior saya Pak Samsul, bahwa mungkin mengingatkan. Namun pada kesempatan berbahagia ini, kita tentunya berpikir jauh ke belakang. Kita jangan lihat kaca spion terus nanti tabrakan. Kita lihat jauh ke depan bahwa 2045 kita ini akan menjadi negara ulang tahun emas kalau saya tidak salah ya, 100 tahun. Indonesia emas 100 tahun. Ini mari kita berangkul tangan semuanya, kita arahkan ke sana. Kenapa? Ini sudah tinggal 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun lagi. Ini yang perlu kita jalin, kita rajut semuanya. Bagaimana remaja-remaja kita ini yang nanti 20 tahun lagi dia jadi pemimpin-pemimpin. Kita ini mungkin 20 tahun lagi udah nggak tahu di mana-mana nih ya kan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama. Dari tuntutan yang 8, di sini saya mau ini, saya baca tuh tuntutannya semuanya. Sebenarnya dari tuntutan yang 8 itu tidak eksak harus. Karena yang di 8 mengusulkan. Ya. Ini saya dulu zaman Kapus Penteni, saya sering tuh mengusulkan, kita lagi rapat sama Menteri Keuangan, Bu Sri ya, datang di Mabes TNI. Bu, usul dong nih gaji TNI gimana nih, kok susah banget. Namanya usulan. Oke, bisa kalau diterima, bisa ditolak. Diterima, ditolak ya silakan saja ya kan. Itu yang mau saya sampaikan. Namun aku respect sama semua senior-senior saya. Mereka-mereka ini yang menjadikan saya Laksamana, yang menjadikan saya bisa dipanggil TV sampai sekarang ini udah pensiun 10 tahun masih dipanggil-panggil. Ya. Mereka yang buat saya semua. Saya yakin, saya percaya tujuan mereka semua untuk negara ini supaya kita tetap ada, kita tetap lebih maju lagi untuk
tahun 2045. Jadi Saya yakin menurut Anda percaya. tujuan dari para purnawirawan ini ingin memberikan peringatan ya kepada Pak Prabowo ya, Ya. agar lebih waspada. Anda sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsu? Dibilang lebih waspada sekarang ini adalah dari Pak SBY seorang jenderal, ya. Pak Jokowi sekarang dikasih lagi jenderal atau seorang TNI. Tolong bangunlah negara ini. Tolong bangunlah negara ini sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan tadi bahwa TNI itu adalah garda terdepan. Tolong ingat kalimat itu. Saya ini dicekokin nih dari Letda sampai sampai Laksamana. TNI garda terdepan, garda terdepan. Ya. Ayo, mari kita buktikan nih. Mulai dari Pak SBY sudah, sekarang Pak Jokowi, sekarang disambung lagi dengan Pak Prabowo. Ya itu makanya tadi Mari itu kita bentuk mainkan. peringatan agar Betul. Pak Prabowo waspada. Betul. Masa waspada terhadap wapresnya? Bukan waspada terhadap wapresnya, tapi waspada terhadap menghadapi tahun 2045 ini. Jadi tolong yang lain-lain itu dipersiapkan. Baik. Yang paling keras sebenarnya itu ada poin 5 atau 6 itu. Agar koruptor itu diganti semuanya. Saya sangat setuju. Kenapa? Negara ini nggak karu-karuan dikarenakan koruptor yang nggak habis-habisnya. Itu kalau pesan saya. Baik, Prof. Ikrar, Anda melihatnya ini memang bentuk peringatan dari para purnawirawan ini kepada Pak Prabowo agar berhati-hati, agar waspada. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Samsu, Anda menganalisanya juga begitu? Kalau saya sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil ya, itu sebetulnya saya udah nggak setuju Gibran menjadi calon wakil presiden. Ya ini udah terpilih nih, udah nasinya jadi bubur. Ya, begini ya. Tadi kalau dikatakan oleh Pak Samsu bahwa ke MK itu melakukan ini pada hari ini, tapi yang saya inginkan itu adalah bahwa kenapa MK kemudian udah tahu awal-awalnya itu adalah 6-3 Ya. menolak. Oke. Tiba-tiba masih ada usaha-usaha yang menurut sebuah bocor arus tempo lah ya. Ya. Ada upaya dari seorang menteri ya untuk kemudian mendekati anggota MK supaya dicoba lagi. Akhirnya keluarlah 5-4 itu. Anda tahu pada saat Gibran mau dijadikan calon wakil presiden, waktu itu Jokowi di mana? Di luar negeri. Dia di luar negeri, ke Cina, ke Arab Saudi, dan menurut orang-orang itu di Jakarta itu nunggunya itu sampai kebingungan nih Pak. Oke. Ini udah dikit lagi udah due date ini Ya itu udah lewat tuh kita. Oke, udah lihat. Oke. Sekarang begini ya. Apa yang dikatakan oleh para purnawirawan jenderal itu menurut Anda masuk akal atau tidak? Karena ini bukan Anda katakan bahwa Gibran nggak melanggar hukum. Ya. Pertanyaan saya, kalau bapaknya aja sekarang masih dipersoalkan ijazah aslinya atau palsu, Gibran juga ada masalah soal itu. Ya, itu Dr. Tifa itu udah mengatakan bahwa dia itu SMA-nya itu bukan di Singapura. Oke. Ya. Nah, kalau itu kan berarti dia pengajuannya juga Baik. sesuai. Baik. Nggak Oke. sesuai. Tapi ini yang sekarang ini motifnya para purnawirawan ini apa menurut analisa Anda? Menyelamatkan Indonesia. Kalau saya mengatakan kami itu memberikan warning ke Pak Prabowo? Bukan. Kita ingin menyelamatkan Indonesia. Ya. Kami ini ya itu selalu mengatakan bahwa ini udah aki-aki masih aja ngomong. Serius Pak itu kalau ngomong ini kemudian profesor ngomongnya begini terus. Saya tidak punya kepentingan lain selain menyelamatkan republik yang kita cintai ini. Kalau Anda tadi mengatakan generasi muda, bukan. 280 juta rakyat Indonesia itu harus kita selamatkan. Oke. Tapi jadi motifnya apa menurut Anda? Oke, menyelamatkan Indonesia iya, tapi kenapa kemudian Forum Purnawirawan ini sampai mencetuskan harus pergantian wapres begitu? Karena mereka punya perhitungan. Perhitungan apa menurut Prof. Ikrar? Sekarang perhitungan apa? Kalau itu tadi Anda, seperti yang disampaikan oleh Pak Samsu bahwa perhitungan kita tidak bahwa mendahului menurut Tuhan, mereka Gibran itu nggak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Nggak punya. Kalau menurut Rocky Gerung tuh istilahnya itu adalah brainnya itu nggak cukup lah. Oke. Jadi mencegah supaya Gibran tidak jadi presiden. Bukan. Oke. Anda bisa bayangkan ya, ini Rocky Gerung ngomong nih ya. Dia ngerti nggak kalau misalnya terjadi suatu peristiwa misalnya perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Kalau terjadi misalnya
perang antara RRC dengan Amerika Serikat dalam kasus Taiwan, ya, atau kemudian artinya pengalamannya belum cukup, Anda mau mengatakan begitu? Bukan atau knowledge-nya belum cukup? Logikanya nggak bakal bisa jalan. Bagaimana dia memimpin kabinet? Oke, baik. Jadi artinya para purnawirawan ini memberikan peringatan ke Pak Prabowo bahwa penggantinya ini atau wapresnya yang bisa jadi penggantinya ini tidak punya kapasitas, begitu? Betul. Dan itu kalau tadi Pak Samsu itu mengatakan warning kepada Prabowo bahwa awas, hati-hati ya, karena biar gimana pun Jokowi katanya punya dukun, ya itu yang lain. Tapi yang jelas Anda juga tahu yang disebut dengan silent coup, yaitu kudeta senyap, itu juga sedang berjalan. Anda merasa bahwa sekarang ini sedang berjalan kudeta senyap? Oh iya, waktu itu ya. Tapi kalau sekarang menurut saya enggak. Asalkan nanti Barreskrim Mabes Polri itu tidak melakukan misalnya suatu perbantuan terhadap tindakan kriminal pemalsuan senjata ijazah itu udah pasti ijazah Jokowi itu palsu. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bahas bagaimana konstelasi militer di internal TNI begitu ya menanggapi usulan para purnawirawan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.